fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. YouTube, aku akan membahas masalah industri makanan rumahan alias zaman sekarang dipanggil home median makanan. Oke, aku akan bahas kalian karena kemarin sebelum kita merasakan dunia new normal, gue salah satu kena dampak perekonomian COVID-19 di bulan 6 kemarin. Kira-kira adalah 2 bulan atau 3 bulan gitu. Aku sedikit kurang kegiatan di usahaku. Aku memilih untuk mendukung usaha-usaha homemade punya, dan aku pernah selalu rasa makan itu tersebut, dan aku asal dibilang penasihat untuk homemade makanan, dan aku orang yang tukang makan itu terutama sih. Ada 3 cara supaya usahakan stuck di situ aja. Ada 3 cara supaya usaha kalian itu dikenal orang banyak, dan ada 3 cara yang akan ku beritahu sama kalian yang ku tahu kemarin aku jadi penasihat makanan. Akan ku bahas di sini semua, dan akan ku berikan sama kalian pembukaan kemarin menjadi seorang penasihat makanan. Oke. 1. Makanan jangan sekali-sekali kalian merubah rasa itu. Yang pertama kali kalian pasarkan makanan tersebut yang dirasa orang, rasanya itu enak, harus tetap enak, dan jangan sekali-sekali kalian merubah rasa bumbu ataupun mengurangi rasa itu tersebut. Kebanyakan zaman sekarang seperti itu usaha. Pertama kali enak, tiba-tiba kedua kali, 3 kali coba rasanya kacau. Makanya orang selalu stuck di situ. Kita nggak menjaga kualitas rasa. Maunya jaga kualitas rasa dari segi bumbu, segi bahan yang pertama kali dibuat seperti itu, jangan sempat berubah. Karena apa? Semakin banyak berubah aja rasa sedikit aja penyedap misalnya lah dibilang, akan mempengaruhi rasa itu, akan mempengaruhi banget, dan di situ orang akan tidak mengingat makanan kalian lagi dan mencari makanan yang lain. Itu yang terutama, makanan. Dan di rasa tersebut kita tidak terus dengar dari kata si anu, apalagi personal. Kita nggak boleh mendengar dia. Kenapa? Kita jual 100 produk nih, misalnya kita dapat komplainan 5 orang, yang 95 orang lagi tidak komplain, dan 95 orang ini bilang rasanya sama kok, pas seperti yang kemarin, nggak berubah. Jangan gara-gara 5 ini komplainannya begini, harus ini banyak, akhirnya merubah rasa tersebut. Jadi hasilnya rasa itu berubah dan tidak merasakan rasa yang pertama kali coba orang. Jadi boleh kita menerima pendapat orang, tapi nggak harus disaring semua, dan tidak perlu harus diikuti semua. Ikuti aja yang apa yang kita buat seperti biasa, dan ikuti aja takar bahannya yang seperti kita biasa, dan takar bumbunya seperti kita biasa kita buat. Itu yang harus terutama dilihat juga, dirasa. Yang kedua adalah packaging. Packaging itu kita harus lihat bersih, rapi, terutama makanan yang udah dibilang mahal tapi enak. Oke. Aku selalu jumpai seperti itu, selalu membeli makanan orang, lihat packagingnya dulu, bersih, rapi, aman. Dan aku selalu melihat orang letak di atas tutupnya tuh labelnya tuh harus menarik juga. Bisa dilihat, oh
ini produk si anu gitu, berarti produk si anu ini rasanya udah sama gitu kan. Jadi orang udah bisa lihat packaging tersebut, jadi rapi dong, ya kan. Apalagi makanan zaman sekarang itu biarlah mahal, yang penting rasanya mantap dan packagingnya bersih. Itu terutama sih yang harus dilihat juga daripada rasa gitu. Zaman sekarang kan banyak homemade punya, banyak yang keluaran kotak-kotak makanan yang unik-unik dan rapi-rapi dan bersih-bersih. Nggak perlu harus seperti ini juga. Banyak itu yang plastik-plastik yang bisa digunakan untuk juga daun ulang istilahnya. Zaman sekarang diperlukan daun ulang gitu, nggak perlu harus pakai daun atau kertas atau plastik, tapi bisa menggunakan ini mangkok seperti ini. Ini ada tutupnya sebenarnya sih, tapi gue nggak tahu tak di mana tutupnya. Ini juga bisa bundar, ada juga yang petak. Ini banyak sih ukurannya, ada yang 100 gram, 400 gram, 300 gram, udah tuh ada yang 800 gram, ada yang 1 liter, ada yang 2 liter. Ini sini banyak ukuran, dan terutama sendoknya kita harus perhatikan. Sendoknya jangan cari daun ulang, tapi cari yang benar-benar bening seperti ini, rapi dan lentur, bisa digunakan, aman untuk konsumen memakan dengan gunakan sendok ini. Harus rapi packagingnya, harus ada label di atasnya ini supaya lebih rapi dan orang mengingat, oh ini makanan si tante ini makanan si ibu ini, berarti rasanya sama gitu. Dan kalian boleh menjadi seorang istilahnya grosiran, istilahnya ada yang mau ambil barang kita jual boleh, tapi saya sarankan tetap menggunakan label. Tapi gunakan label, jangan pakai nomor handphone kita atau alamat kita atau nomor email. Cuma bilang misalnya produk itu dari Mak Karbol, nah sini Mak Karbol doang, tapi menandakan oh ini sama yang kita jual. Tapi melainkan yang kita pasarkan sendiri pribadi ya harus ada nomor telepon, ada harus nama IG kita atau nama Facebook atau nama usaha, alamat usaha kita. Itu aja yang harus diperhatikan kalau kita menjadi seorang apalah istilahnya dibilang oleh mas sekarang itu agen lah, istilahnya agen makanannya, supaya kita bisa jual lagi, dapat keuntungan, kita bisa membantu orang lebih banyak lagi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian jangan bingung-bingung buka usaha itu, jangan mikirkan ini usaha maju nggak, ini usaha gimana nggak, ini usaha kayak mana ke depannya gitu. Tidak, jangan mikirkan seperti itu. Mikirkan usaha itu akan maju, berdoa yang banyak usaha itu akan maju, dan kita bisa memikir tembak pasarnya gimana. Atau kita buat dulu nih delivery pada satu bulan pertama kita jualan, kita delivery nih, kita capek-capek dulu deh ngantar sini ngantar sana dalam 1 bulan untuk orang mengetes rasa makanan kita. Oh makanan kita ini delivery. Kita buat 1 bulan promo delivery seluruh kota yang dimana Anda jualan. Itu bisa dilakukan tembak pasarnya gitu. Dan sekarang kan ada Facebook, ada IG, ada itulah yang iklan-iklan oleh apalah jualan-jualan market gitu, ada juga gitu. Masa bisa sih tembak pasarnya lebih besar, dan bisa lihat selalu post apa yang orang beli sama kita harus post orang yang merasakan enak dan review kita punya makanan. Kita sering rajin post, kita memang selalu ada buat kegiatan setiap hari berjualan, jadi otomatis orang melihat posan kita, orang bisa melihat wow, ini makanan memang lagi dicari orang, dan orang kepingin rasa apa sih makanan ini, bisa orang ikuti melihat, oh orang kok banyak makanan ini, apa sih rasanya gitu. Kenapa? Setiap hari kita post, setiap hari kita minta tolong sama yang pembeli kita, ya kita anggap aja lah 1 bulan itu kita iklanan itu maksudnya gini, kita delivery tapi gantikan ongkos, kan otomatis customer tidak bayar, akan mengurangkan, istilahnya akan meringankan customer. Tapi kita minta tolong sama customer untuk mereview ke IG atau ke Facebook, atau tag ke Facebook kita atau tag ke IG kita, buat story bahwa makanan kita itu enak dan dijamin rasanya mantap dan packaging kita
rapi. Itu terutama gitu dalam berbisnis makanan. Yang kemarin ku rasakan ketika aku menjadi seorang penasihat makanan, dan aku membantu juga sih kemarin gimana caranya, karena aku ingin berbagi mengalami perjalanan itu, karena aku ingin kedepannya kalau memang ada Tuhan memberikan aku rezeki, aku bisa buka suatu brand makanan untuk diriku sendiri gitu. Karena aku suka makan kawan-kawanku punya makanan. Kenapa? Teman-temanku itu bisa, teman-teman tuh kebanyakan pandai masak, tapi kebanyakan ibu rumah tangga yang belum tahu gimana tembak pasarnya. Karena aku pun jadi orang kan memang di pasaran, usahaku di konstruksi, otomatis aku lebih tahu tembak pasar tuh di mana-mana aja, dan aku orang tukang jajan, jadi aku harus tahu tuh, aku paling tahu tuh gimana makanan yang enak dan restoran mana yang enak dan tembak pasar mana yang mantap untuk berusaha. Oke, itu 3 cara supaya kalian tidak stuck jualan kalian di situ, dan 3 cara supaya kalian tidak bosan untuk usaha di rumah. So, masa-masa pandemi ini kita bisa belajar dari sekeliling kita, dan kita bisa belajar apa saja yang bisa kita lakukan di rumah masa lagi pandemi tersebut. Banyak kegiatan yang kita bisa lakukan di rumah. Oke, see you. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Ini cuma hanya berbagi, kemarin karena aku udah pernah mengalaminya, jadi aku akan berbagi sama kalian. Dan tunggu lagi ya video-video next selanjutnya. See you.